Rudal Hanut yang pertama ini adalah 2 Spider. Surface. Indonesia bakal membeli. Peperangan ini tidak bagus sama sekali sebenarnya, sebab ianya selamat pagi, salam damai, salam persaudaraan guys. Welcome back to Friendly Channel. Apa kabar kalian semuanya yang berada di Malaysia, Indonesia, dan di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, murah rezeki, dan dipanjangkan umur. Oke guys, seperti biasa di hari ini, hari yang cukup indah, aku ingin mereaksi lagi satu lagi video yang berjudul tak disangka ada sistem rudal ini di Asia Tenggara. Kita tengok video dia seperti apa dan informasi apa yang ada dalam video ini. Oke, video ini datangnya dari channel C5. Seperti biasa guys, di akhir video aku akan memberi sedikit ulasan dan pendapat berkenaan dengan video yang aku nak react hari ini. Dan jangan lupa untuk memberi dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Karena channel ini mempunyai video-video yang memberi informasi yang terkini. Oke guys, tanpa membuang waktu, ayo kita tonton video ini bersama-sama dan tonton sampai habis supaya tidak ada salah paham. Oke guys, ayo kita mulakan dengan hitungan 1, 2, 3. 5 sistem rudal pertahanan udara terbaru di Asia Tenggara. Terbaru guys. Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5. Untuk mempertahankan kedaulatan negara, sebuah angkatan bersenjata wajib diperkuat dengan alutsista terbaru dan mumpuni agar mereka selalu siap menghadapi ancaman dari berbagai arah, baik dari darat, laut, maupun udara. Namun, di masa sekarang tak bisa dipungkiri ancaman yang nyata adalah serangan dari udara. Seperti pada kejadian akhir-akhir ini, tepatnya perang antara Rusia dan Ukraina. Berbagai aset dari kedua negara dengan mudahnya dibabat habis oleh serangan udara, baik dari rudal ataupun bom yang dijatuhkan oleh pesawat tempur maupun drone. Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai negara pun telah melengkapi kesatuannya dengan sistem rudal pertahanan udara, tak terkecuali negara-negara dari Asia Tenggara. Nah, hari ini kita akan membahas 5 sistem rudal pertahanan udara terbaru yang dimiliki atau akan dimiliki oleh negara-negara di Asia Tenggara. Langsung saja simak lengkap videonya. Jom kita tengok video dah sama-sama. 1. VL Mika. Rudal Hanut yang pertama ini adalah sebuah sistem pertahanan udara yang dikembangkan oleh MBDA, sebuah perusahaan pertahanan dan dirgantara multinasional yang beranggotakan negara Prancis, Italia, Inggris, dan Jerman. Pertama kali dikembangkan pada tahun 1996, VL Mika dirancang untuk digunakan dalam pertahanan udara jarak dekat hingga menengah. Sistem ini menggunakan prinsip peluncuran vertikal, di mana rudal ditempatkan dalam peluncur vertikal yang disiapkan dalam platform laut maupun darat. Hal ini memungkinkan rudal Mika dapat diluncurkan dari berbagai jenis platform, seperti kapal perang dan kendaraan darat seperti truk yang telah didesain untuk mendukung peluncuran rudal tersebut. Sistem ini menggunakan rudal udara ke udara MBDA Mika yang memiliki kecepatan maksimum mencapai Mach 4 serta memiliki jangkauan sekitar 20 km. Selain itu, rudal VL Mika dapat digunakan untuk menyerang berbagai target udara seperti pesawat tempur, helikopter, rudal anti kapal, dan rudal jelajah. VL Mika juga dapat dilengkapi dengan hulu ledak berbagai tipe, termasuk hulu ledak proximity yang dirancang untuk meledak di dekat target, sehingga meningkatkan kemampuan untuk menghancurkan target yang sulit terdeteksi dengan tepat oleh radar. Nah, sistem VL Mika telah dioperasikan oleh beberapa negara di Asia Tenggara. VL Mika mulai dioperasikan oleh Angkatan Darat Thailand sejak tahun 2019 menggunakan platform truk. Kemudian juga digunakan oleh Indonesia dan Singapura pada kapal perang mereka, serta Malaysia yang juga berencana mengoperasikan VL Mika pada 5 kapal fregat kelas Maharaja Lela yang sedang dalam proses pembangunan. Malaysia benar dah. 2. Spider. Surface to Air Fighter and Derby merupakan sistem pertahanan udara jarak pendek hingga menengah yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Israel, Rafael Advanced Defense Systems, bersama Israel Aerospace Industries.
Mulai diproduksi pada tahun 2005, sistem ini memiliki fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan penggunaannya dalam berbagai misi pertahanan udara, termasuk pertahanan wilayah, konvoi militer, perlindungan instalasi strategis, dan dukungan pertahanan udara taktis. Spider dilengkapi dengan sistem radar canggih ILM-2106 ATAR yang sudah didukung pelacakan 3 dimensi sehingga dapat mendeteksi dan melacak target udara dalam jangkauan maksimal 110 km. Setelah target terdeteksi, komputer akan menentukan jenis rudal yang cocok dan memberikan perintah penghancuran target dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, rudal-rudal tersebut diluncurkan dari platform truk dan dapat menyerang target dengan kecepatan hingga Mach 4 serta jarak maksimal 20-50 km, tergantung jenis rudal yang digunakan. Spider memang menggunakan 2 macam rudal, yakni rudal Python dan Derby. Python merupakan rudal inframerah yang efektif dalam melawan target udara yang bergerak cepat di jarak pendek hingga menengah. Sementara Derby merupakan rudal berpemandu radar yang mampu melacak dan menghancurkan target udara yang lebih jauh. Nah, di Asia Tenggara, Spider pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Udara Singapura pada tahun 2008 sebanyak 12 peluncur. Kemudian pada tahun 2016, Angkatan Udara Vietnam juga ikut mengoperasikan setidaknya 5 baterai sistem Spider. Hal ini dilakukan oleh Vietnam sebagai respon dari panasnya konflik Laut Cina Selatan pada saat itu. Nah, yang terbaru adalah Angkatan Udara Filipina yang telah mengoperasikan rudal Spider dengan nilai kontrak sebesar $141 juta Amerika. 2 baterai pertama telah dikirim pada bulan November tahun 2022 yang lalu, yang kemudian diikuti dengan 1 baterai lagi yang telah dikirim pada tahun 2023. Yang terbaru di Filipina nih. 3. FK-3. Yang satu ini merupakan sistem pertahanan udara jarak menengah buatan Tiongkok yang dikembangkan oleh pabrikan China Aerospace Science and Industry Corporation. Sistem yang mulai dioperasikan pada tahun 2017 ini merupakan varian ekspor dari sistem Hanut HQ-22 yang merupakan pengembangan lanjutan dari sistem pertahanan udara jarak menengah sebelumnya, yaitu HQ-12. Sistem ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan target udara dalam jarak yang cukup jauh. FK-3 menggunakan kombinasi radar dan pelacak optik untuk mendeteksi dan melacak target udara sebanyak 36 buah. Sistem ini mampu beroperasi baik dengan radar pencari target pasif maupun dengan pemandu radio. FK-3 dilengkapi dengan rudal permukaan ke udara yang memiliki jangkauan efektif hingga sekitar 100 km. Dalam sekali peluncuran, sistem pertahanan udara ini mampu meluncurkan sebanyak 12 rudal yang dapat diarahkan untuk menghancurkan 6 target secara bersamaan. Selain itu, FK-3 juga dilengkapi dengan sistem komando dan kontrol yang canggih, yang memungkinkan koordinasi yang efisien antara sistem pertahanan udara lainnya, seperti HQ-9 yang berperan sebagai sistem pertahanan strategis, rudal manpad seperti QW-3, dan beberapa meriam penangkis serangan udara untuk memperkuat pertahanan udara secara keseluruhan. Tercatat, rudal dengan kecepatan maksimum hingga Mach 6 ini digunakan oleh hanya 2 negara di Asia Tenggara, yakni Myanmar dan Thailand. Di Thailand, rudal FK-3 dioperasikan oleh Komando Pertahanan Udara dan Pesisir yang merupakan bagian dari Angkatan Laut Thailand. Sementara, di Myanmar, sistem rudal Hanut ini dioperasikan oleh Angkatan Darat Myanmar dengan jumlah yang tidak diketahui. Rahasia. Myanmar punya rahasia. 4. Hisar. Sistem rudal yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Fortress ini merupakan sistem pertahanan udara buatan pabrikan asal Turki, Aselsan dan Roketsan. Rudal yang mulai digunakan pada tahun 2021 ini memiliki 3 jenis sistem yang diurut dari penggunaannya. Mulai dari Hisar A yang dikhususkan untuk pertahanan jarak dekat, Hisar O untuk jarak menengah, dan Hisar U serta varian Cyper untuk jarak yang lebih jauh. Hisar dilengkapi dengan radar pencarian aktif AESA yang mampu mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi target udara dalam jangkauan yang luas, serta mampu mendeteksi target siluman dan rudal balistik taktis berkecepatan tinggi. Untuk jarak tembak, mulai dari Hisar A sampai varian Cyper, sistem rudal ini mampu menghancurkan target dari jarak 2 km hingga 150 km. Untuk varian Hisar A dioperasikan pada platform kendaraan lapis baja ACV-30 buatan Turki yang mampu beroperasi secara mandiri serta sudah dilengkapi dengan radar yang berguna untuk mendeteksi target dengan jarak 2 km hingga 15 km.
Sedangkan untuk HISAR O dan HISAR U menggunakan platform truk, seperti sistem rudal Hanut pada umumnya. Radar yang digunakan oleh kedua varian ini dikatakan mampu mendeteksi target dalam jarak 100 hingga 150 km. Nah, saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang telah menandatangani kontrak pembelian sistem rudal ini untuk varian HISAR O dan HISAR U. Kontrak ini diresmikan secara eksklusif oleh Menhan Prabowo Subianto bersama dengan perwakilan dari Roketsan pada pergelaran Indo Defense tahun 2022 yang lalu. Rencananya, rudal HISAR pesanan Indonesia akan dibuat khusus sesuai permintaan dan kebutuhan TNI Angkatan Udara, sehingga namanya pun diganti menjadi Trisula O dan Trisula U. Indonesia bakal membeli dan diganti nama dengan nama Trisula. Tak disangka, ternyata ada negara di Asia Tenggara yang mengoperasikan sistem pertahanan udara canggih asal Rusia ini. Pantsir adalah sistem pertahanan udara yang mulai dikembangkan pada tahun 1990-an oleh perusahaan Rusia KBP Instrument Design Bureau. Kemudian mulai diproduksi pada tahun 2008 dan mulai dioperasikan pada tahun 2012 oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Sistem rudal ini merupakan pengembangan dari sistem pertahanan Tunguska yang sudah beroperasi sejak zaman Uni Soviet. Keunikan dari sistem Pantsir dari yang lain adalah kombinasi persenjataan yang tak hanya rudal, namun juga dilengkapi dengan meriam anti pesawat ganda 2A38M berkaliber 30 mm yang dapat menembak 2.500 peluru dalam sekali serangan. Peluru yang dimuntahkan meriam ini merupakan peluru berpemandu yang dapat meningkatkan akurasi dan kemampuan menghancurkan target yang bergerak rendah dan cepat. Sementara untuk rudalnya sendiri dapat menjangkau jarak hingga sekitar 20 km dengan kecepatan maksimum hingga Mach 3.8. Sistem ini menggunakan radar multifungsi yang dapat mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi target udara dengan jarak maksimal hingga 45 km. Radar ini dapat bekerja dalam berbagai kondisi cuaca dan di lingkungan elektronik yang padat, bahkan mampu melacak target berukuran 2 hingga 3 cm. Sistem Pantsir menggunakan platform kendaraan beroda maupun berantai untuk mobilitas yang tinggi. Nah, jadi siapa sih yang mengoperasikan rudal Pantsir di Asia Tenggara? Tak lain dan tak bukan adalah Angkatan Darat Myanmar yang pada tanggal 22 Januari 2021 telah secara resmi membeli beberapa unit sistem rudal Pantsir. Kontrak pembelian dilakukan saat Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, berkunjung ke ibu kota Myanmar, Naypyidaw. Sistem Pantsir rencananya akan beroperasi bersamaan dengan Batalion Rudal Tunguska yang sudah terlebih dahulu beroperasi di Myanmar. Jadi, itulah dia 5 sistem rudal pertahanan udara terbaru di Asia Tenggara menurut Si5. Nah, kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, itulah tadi video kita yang berjudul Tak Sangka Ada Sistem Rudal ini di Asia Tenggara. Video ini datangnya dari channel Si5. Oke guys, sistem rudal pertahanan udara amat penting dalam sesebuah negara. Sebab serangan dari musuh tidak kira datangnya dari mana. Jadi sentiasalah bersedia dan sentiasa upgrade pertahanan walau di mana jua. Pertahanan dari laut, udara maupun darat. Paling penting. Apa yang saya tengok dalam video ini tadi, 5 sistem pertahanan udara ataupun rudal pertahanan udara. Ikutkan dari segi pandangan aku, 5-5 semua canggih. Semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangan tu tak nampak lah, tapi banyak kepada kelebihan. Semua sistem rudal pertahanan udara ni rata-rata sudah dimiliki ataupun sudah ada di kebanyakan di negara-negara Asia Tenggara. Bagus. Itu adalah satu pertahanan yang cukup baik buat negara kecil ataupun negara-negara Asia Tenggara kita ni lah, blok Asia lah. Itu yang paling terbaik lah. Apapun, moga blok Asia maupun seluruh dunia lah sentiasa aman. Dan moga apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia, moga ianya cepat
berakhir. Sebab peperangan ini tidak bagus sama sekali sebenarnya. Sebab ianya akan menjejaskan ekonomi seluruh dunia. Itulah bahaya ada perang. Jadi kalau boleh kita coba elakkan perang dan banyakkan berunding di meja rundingan. Oke guys, itu saja video kita pada kali ini. Jangan lupa teruskan perjuangan hidup. Dan akhir kata, salam sayang buat warga Malaysia, Indonesia, dan di seluruh dunia. Salam damai, Lansar Terigas. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain.